jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja segala raja. Ajaib dan heran, sempurna karyamu. Ajaib dan benar seluruh jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja, oh segala raja, Dia Raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatanmu, kan ku nyatakan berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Shalom GBI Gilgal Manado. Sekali lagi shalom. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Tuhan baik ya Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini Tuhan menolong Ebenezer. Kita sudah lalui sepanjang tahun 2025. Dan hari ini kita berada di penghujung tahun. Di minggu terakhir. Di tahun 2025. Tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa yang terbaik untuk Tuhan. Siang hari ini, setiap rasa syukur kita untuk kebaikannya. Kita berdoa. Engkau yang ditinggikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Allah yang baik, Allah yang menyediakan segala sesuatu untuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terus kami rasakan di sepanjang hidup kami, di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami tahu kami gak mampu balas Tuhan, tapi kami percaya lewat pujian, penyembahan, rasa syukur kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan di hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, melompat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama nyatakan.
Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang terbaik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangan kami meriah untuk Tuhan Allah kita. Kami meriah lagi, come on. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Mari tetap tinggal dalam hadirat-Nya. Mari renungkan setiap kebaikan-Nya bagi saudara yang telah dilakukannya di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan. All my life you have been faithful. all my life you have been so good. Every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I can sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal. Kita menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, ada barcode yang di layar, bisa di-scan. Bila ingin didoakan, bisa juga isi di sana. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Gilgal. Dan kita punya satu nilai yang dibangun di gereja kita, yaitu family. Ada waktu 1 menit untuk kita bisa ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, kita kenalan dulu dan tanya mau merayakan tahun baru di mana. Silahkan. Terima kasih buat kerjasamanya dan antusiasnya. Dan saya mewakili gembala senior dan juga staf pengembalaan yang ada mengucapkan selamat menyongsong tahun baru yang 2026. Dan pengumuman berikut saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Kantor GBI Gilgal akan libur dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 10 Januari. Tapi untuk persiapan ibadah tetap akan berjalan. Dan jika Bapak Ibu, Saudara-saudari membutuhkan pelayanan, kedukaan, dan yang lainnya bisa menghubungi FCL. Nanti FCL akan menghubungi nomor office dan bisa kami akan melayani Bapak Ibu semuanya. Dan kami mengumumkan bahwa pada tanggal 1 Januari nanti tidak ada ibadah di tempat ini. Sekali lagi pada tanggal 1 Januari tidak ada ibadah di tempat ini. Ibadah tahun baru kita akan dilaksanakan pada minggu pertama yaitu tanggal 4 Januari yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi kita bisa menyiapkan diri kita masing-masing. Ibadah akan dilaksanakan 3 kali. Ibadah pertama, ibadah kedua maupun ibadah yang ketiga. Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Terima kasih Bu Jeki. Ya, kita berdoa, bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Bahkan Kau sudah izinkan kami untuk kami bisa ibadah bersama di akhir tahun ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Engkau sudah mengasihi setiap kami. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Sekali lagi dan berikan tepuk tangan buat Bapak Saudara yang di musim liburan, di tengah-tengah liburan panjang tapi masih beribadah, itu luar biasa banget ya. Dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa karena di luar sana mungkin mereka lagi banyak berlibur keluar daerah, keluar kota dan keluar negeri. Tapi yang hadir hari ini adalah orang-orang luar biasa. Amin. Dan saya dapat jadwal di akhir bulan ya untuk menutup akhir tahun ini. Saya bilang, Pak Steven kasih jadwal di akhir bulan. Biasanya tuh di awal dan di akhir tuh yang membuka dan menutup itu yang mesti powerful gitu ya. Karena gimana ketika sudah diawali dengan baik, kita mesti menutupnya juga dengan hal yang baik. Apa yang saya perlu renungkan, saya perlu sampaikan, saya doa sama Tuhan muncul dengan tema bahwa kita perlu refleksi dan introspeksi. Katakan sama-sama, refleksi dan introspeksi. Ya. Karena hal ini penting kita perlu lakukan supaya kita
Enggak gitu-gitu aja. Setiap tahun berganti, masuk tahun yang baru, selalu begitu aja. Kehidupan kita enggak pernah ada perubahan. Karena kita enggak pernah melakukan namanya introspeksi. Enggak pernah namanya refleksi atas diri kita. Karena firman Tuhan katakan seperti ini, Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki, ya, menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mungkin barangkali di tahun ini kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita perlu merefleksikan diri. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Karena firman Tuhan katakan kita perlu menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Alkitabiah, Bu Saudara. Jadi siapa yang seringkali kita mengevaluasi diri kita? Amin. Karena penting banget. 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman dan selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak akan tahan uji. Ya, orang-orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, nggak pernah merefleksi dirinya, adalah orang-orang nggak bisa tahan uji. Ya, gampang masalah, cobaan datang, jatuh, meninggalkan Tuhan. Karena nggak pernah mereview dirinya sendiri. Apa kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan? Apa kebaikan Tuhan yang sudah kita kecap? Kenapa Tuhan buat ini bisa terjadi? Ada pesan apa yang Tuhan mau sampaikan? Nah, fungsinya refleksi diri adalah, refleksi itu adalah memikirkan kembali apa yang sudah terjadi. Renungkan kembali apa yang sudah terjadi dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Introspeksi apa? Memeriksa diri kembali, cek, review apa yang ada dalam diri kita untuk memahami apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Orang yang gak pernah mengevaluasi dirinya gak akan pernah berkembang. Perusahaan-perusahaan ini lagi, akhir tahun begini lagi gencar ya mengevaluasi apa yang kita perlu kembangkan. Perlu gak kita expand ya keluar, perlu gak kita buka toko baru, perlu gak kita buka cabang baru. Gereja aja kita melakukan seperti itu, Bapak Saudara. Bukan hanya di setiap hari Selasa kita meeting, tapi di akhir tahun kita meeting benar-benar gencar gitu ya. Di semua departemen melakukan meeting dan semuanya. Karena fungsinya evaluasi adalah untuk memperbaiki ke depan supaya enggak terjadi seperti di tahun sebelumnya. Jauh lebih baik. Benar enggak? Karena kalau kita enggak pernah bikin evaluasi, kita akan berkembang. Perusahaan-perusahaan yang melakukan evaluasi itu akan berkembang pesat. Mana yang perlu di stop, mana yang perlu dihentikan pelayanan misalnya dalam gereja. Event ini terlalu menguras dana, bikin evaluasi. Oh, event ini terlalu banyak menguras volunteers misalnya. Kita evaluasi, mana yang kita perlu lanjutkan, mana yang kita perlu stop, mana yang perlu kita kembangkan. Itu pentingnya untuk merefleksi, evaluasi dalam kehidupan kita. Dalam dunia psikologi dikatakan ada yang namanya metakognisi. Ada yang belajar, mungkin minta maaf kalau ada penyebutan salah ya dari Bapak Ibu yang belajar tentang psikologi. Dikatakan metakognisi adalah proses berpikir tentang berpikir diri sendiri. Ya, kadang suka merenung, mengevaluasi diri sendiri. Berpikir tentang berpikir. Manusia Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa mengevaluasi diri sendiri sebetulnya. Dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Makanya orang-orang yang gak mau mengevaluasi dirinya gak akan bisa maju. Karena dia gak pernah berpikir apa yang akan dipikirkan. Contohnya, saat ini Bapak Ibu sedang ibadah. Tapi kalau saya minta untuk berpikir setelah ke gereja ini mau kemana, pasti akan berpikir. Oh iya, kita mau ke Mantos, ya kita mau makan dengan keluarga, oh mungkin kita mau pasiar. Mulai berpikir nih, mulai berpikir. Nah itulah kemampuan kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan, kita punya kemampuan untuk berpikir tentang berpikir diri sendiri. Kemampuan untuk memonitor dan mengontrol proses berpikir dan belajar diri sendiri. Ya melihat kesalahan apa yang kita sudah lakukan di 2025 supaya tahun depan kita nggak ulangi lagi. Apa ya Tuhan, kebocoran apa yang sedang terjadi di dalam keluarga kita, di beberapa area. Pentingnya sebuah self-evaluation, mengevaluasi diri sendiri. Ya. Ada 5 area kalau Bapak Ibu mau belajar, coba nanti di rumah nyatet, dicatat sama pasangan, dengan keluarga duduk bersama, bikin evaluasi. Ada 5 area ini. Ini adalah biasa yang dilatih kita di gereja, bagaimana untuk kita selalu bisa berkembang di area ini dan ini kita juga bisa pakai untuk mengevaluasi.
Yang pertama adalah di area kerohanian atau spiritual. Apakah tahun ini spiritual saya, kerohanian saya makin meningkat enggak? Apakah kita berdoa kalau ingat? Ya, apakah kita baca firman dengan baik, kita renungkan? Apakah kita lebih banyak sekarang mengeluh, oh sedikit-sedikit ibadah, atau lebih rajin ibadah, family cell-nya enggak pernah absen. Itu hal-hal yang membangun kerohanian kita. Atau justru kita makin jauh dari Tuhan. 2025, aduh kerohanian rasanya drop. Hancur semua fondasi yang kita udah impikan di awal tahun, pengennya kerohanian naik. Ternyata di akhir tahun ini 2025 terseok-seok kerohanian. Banyak tantangan masalah, badai datang enggak kuat. Ujian datang menjauh dari Tuhan. Karena area kerohaniannya kita enggak pernah evaluasi. Kira-kira ini tahun ini kita berkembang enggak? Makin intim sama Tuhan enggak? Yang pertama. Di area yang kedua tentang karakter. Bapak Saudara, karakter apakah tahun ini 2025 karakter kita masih emosian? Ya, masih suka marah-marah sama pasangan, sama anak-anak. Anak-anak bandel, enggak hormat sama orang tua, itu bicara karakter. Atau lebih sabar. Katakan sama-sama, lebih sabar. Lihat kanan kirinya. Kamu lebih sabar atau lebih emosian tahun ini? Ya, bicara tentang karakter. Area yang kedua. Yang ketiga, area hubungan atau dalam keluarga. Kalau suami istri apakah makin sayang atau makin lebih suka berantem terus kalau di rumah. Liburan begini suami istri pada apakah mungkin lebih senang karena liburan bisa ngumpul keluarga atau aduh pasti yuk ada suami, lihat suami terus, lihat istri terus di rumah bikin pasti yuk. Karena mungkin hubungannya gak harmonis, pengennya lebih banyak waktu keluar, bekerja dan sebagainya, ngapain liburan. Aduh pasti yuk lihat dia lagi, tiap hari lihat dia terus. Pas liburan begini kan lebih banyak waktu dengan keluarga. Harusnya pakai untuk manfaatkan untuk waktu benar-benar kumpul, mengintrospeksi diri sendiri dengan keluarga. Ya, lebih sayangkah atau lebih suka marah-marah sama keluarga. Orang tua sama anak apa lebih banyak otoriternya, suka perintah-perintah atau lebih bisa mendengar apa menjadi keluhan anak kita. Anak apa lebih banyak hormat atau justru lebih banyak membangkang. Kasih tahu orang tua nggak bisa dengar. Satu kali istri saya bicara tentang hubungan, ya istri saya diizinkan Tuhan untuk boleh sakit karena sakit yang kali ini dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia menangis gitu ya karena dia biasanya kalau sakit itu masih bisa ngurus diri sendiri. Ya dia nggak ngerepotin suami, dia masih bisa masak, keterlaluan juga suaminya. Dia masih bisa masak, ngiris diri sendiri. Artinya adalah dia masih bisa gitu melakukan semua aktivitasnya sendiri karena dia tahu bahwa dia masih bisa gitu. Saya lihat luar biasa. Tapi kali ini dia diizinkan kemarin beberapa minggu lalu dia sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain dan nangis. Dan satu kali kejadian waktu dia panas tinggi sampai dehidrasi. Dan ketika dia ke toilet, dia nggak sadarkan diri. Dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke lantai. Dan bunyinya brak gitu, kencang banget. Saya pikir ember jatuh gitu. Sayang kenapa gitu ya. Dia nggak jawab, wah saya langsung lari. Saya cek ternyata istri udah pingsan. Dan 10 menit sempat nggak sadarkan diri. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan ambil pasanganku sekarang, nggak siap. Karena waktu itu terjadi bahwa aduh istriku udah mikirnya udah kemana-mana, udah overthinking, udah macam-macam pikirannya. Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk aku bisa mengasihi istriku, merawat istriku lebih lagi. Jangan kau ambil Tuhan. 10 menit itu berdoa, menenangin diri, dia sadar. Dan puji Tuhan, Tuhan masih sayang. Karena apa? Hubungan, mungkin lalu saya berpikir, oh dia bisa menjadi wanita mandiri. Ya, dia melakukan apapun bisa lakukan sendiri. Tanpa bantuan suami, Wonder Woman. Tapi satu kali Tuhan izin terjadi, Tuhan kuti di hati bahwa kamu sih perhatian istri kamu. Ya, selama beberapa hari itu saya nggak tidur nyenyak karena setiap kali dia ke toilet saya trauma muncul. Saya mesti dampingi, saya tanya aman sayang, saya dampingi, saya lihat
Karena itu tadi, saya rindu hubungan dengan keluarga, dengan pasangan mau lebih baik. Kita nggak mau hubungannya biasa-biasa, selama ini hanya karena hubungan order gitu ya, sebagai suami istri harus saling memperhatikan dan sebagainya, enggak. Tapi benar-benar lahir dari hati. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah lakukan seperti ini? Evaluasi pasangan kita, mengevaluasi dalam hubungan keluarga kita. Apa yang kurang, apa yang salah. Lalu area keuangan yang keempat, apakah tahun ini kita sudah menjadi pribadi yang generous, yang suka memberi, mengelola keuangan dengan baik, atau lebih boros tahun ini dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu tahu bahwa tahun ini yang lalu ya, kita pernah cerita beberapa ahli memprediksi tahun 2025 adalah tahun krisis, dampak krisis dan sebagainya ya. Tapi saya lihat di Manado nggak berlaku. Karena apa? Natal rame banget. Di toko-toko, di butik, di mal-mal semuanya rame macet. Saya bilang katanya krisis. Tapi kayaknya di Manado nggak berlaku deh saya bilang. Karena istri saya kerja di butik, ramenya juga minta ampun. Wah luar biasa ini katanya krisis, kemana nih uang-uang mereka dapat dari mana gitu. Katanya krisis nggak ada duit. Tapi kalau belanja, usah lihat transaksinya besar-besar. Wah luar biasa Manado ini, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu yang di Manado. Karena nggak merasakan krisis, kalau di daerah lain pun merasakan. Tapi kayaknya di Manado happy-happy aja. Nggak tahu kenapa. Nah apakah kita lebih banyak belanja, boros, atau lebih banyak kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Kita nggak tahu tahun 2026, tahun ke depan seperti apa ekonominya, nggak ngerti. Ya, banyak yang bisa prediksikan, tapi marilah kita bijak dalam mengelola keuangan kita. Men, kita mesti bijak. Dalam hal memberi, memperhatikan orang lain dengan keuangan kita. Pengennya nabur-nabur, tapi pengennya nuai terus, tapi kita nggak pernah nabur. Satu kali ada kita ngatur keuangan dengan baik ya, kita coba susun mana yang bisa dikasih ke orang, mana kita bisa memberi dan sebagainya, menolong orang lain. Tahun ini saya belajar bahwa saya nggak mau perhatikan diri saya sendiri ataupun keluarga, tapi mulai memperhatikan orang lain. Ya kemarin dikirimin hampers, bersyukur terima kasih bagi Bapak Ibu yang memberikan hampers. Gak sempat saya bawa pulang, saya langsung bagikan ke orang lain. Karena saya nggak mau sukacita Natal saya rasakan sendiri, saya mau bagian ke orang lain, saya mau lebih generous, lagi belajar sama-sama. Amin. Dalam hal kesehatan atau jasmani, ya apakah tahun ini kita sehat, bugar atau lebih banyak sakit-sakitan? Ya lebih banyak check in di rumah sakit daripada di hotel, karena periksa-periksa terus. Aduh tahun ini kayaknya banyak sakit ya. Pernah nggak Bapak Ibu renungkan? Iya ya. Di awal tahun kita lebih banyak sakit, pertengahan tahun juga masuk rumah sakit, sampai akhir tahun sakit. Kenapa ya? Evaluasi diri, evaluasi. Kemarin pas pulang kampung, saya juga dengan istri coba cek darah dan hasilnya dia bagus, saya masih kolesterol di atas. Jangan dikira kurus ya, tapi kolesterolnya masih di peringkat atas. Semuanya normal, bagus, asam urat, darah dan semuanya bagus. Tapi kenapa kolesterol masih di atas? Mungkin sering diundang, acara-acara kemarin kan maraton ya, banyak undangan-undangan ya. Mungkin nggak bisa kontrol, sampai akhirnya kolesterolnya naik. Yang kemarin tahun lalu 190, sekarang udah 200 lebih. Dokter Chong sempat cek, nang awas ya hati-hati ya gitu, 190 jangan sampai naik. Ternyata tahun ini naik, 200 lebih, aduh mesti belajar. Ya jangan dibanggakan, jangan. Jadi dari situ saya langsung belajar, aduh mesti cek, jangan sampai kebablasan. Saya nggak mau sakit-sakitan, saya mau dipakai Tuhan lebih lagi supaya tetap sehat-sehat, amin. Ya, 5 area ini Bapak Ibu bisa menolong untuk bisa melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, refleksi akan 5 area ini. Supaya tahun ke depan nggak begitu-begitu saja, tapi ada peningkatan jauh lebih baik, amin. Lalu apa gunanya kita merefleksikan diri, introspeksi diri? Yang pertama adalah, jadi kita ngerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu makin tahu, makin mempertajam. Oh iya, Tuhan tuh mau pakai kita lebih dahsyat lagi. Ya kehidupan kita nggak boleh kehidupan yang sembarangan. Ya, karena kita tahu Tuhan menetapkan tujuan bagi kita, tujuan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kita nggak boleh sembarangan. Ada orang yang hidupnya selalu overthinking,
Ya mikirnya udah macem-macem tuh, kalau sakit tuh mikirnya udah aduh sudah ini kayak tadi saya overthinking. Mikirnya udah kemana-mana, ketakutan dan sebagainya. Tahun depan seperti apa, kecemasan menguasai dan sebagainya. Berarti dia nggak sadar bahwa rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku tahu, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang selalu kami pegang, yang saya pegang. Apapun yang boleh terjadi, tapi kami percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Jangan kita selalu berpikirnya macam-macam. Aduh nggak dapat jodoh nih kayaknya tahun ini. Aduh tahun depan gimana ya? Tahun ini kita masih single terus. Kapan jodoh menghampiri? Ya. Kapan nih Tuhan, kapan? Saya masih nganggur tahun ini. Tahun depan gimana Tuhan? Overthinking macam-macam. Dia nggak sadar bahwa Tuhan sudah menetapkan rancangan damai sejahtera, rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jangan terlalu banyak berpikir yang enggak. Firman Tuhan katakan kita perlu memikirkan hal-hal yang di atas. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak kekal. Tapi Tuhan mau tahun ini, yuk kita mengevaluasi diri kita. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun ke depan? Kalau kita tahu Tuhan menetapkan rencana yang terbaik tahun depan, kita mesti mempersiapkan diri tahun ini. Amin. Kita nggak mau menutup tahun ini dengan hal yang tidak baik. Kemarin kita pulang kampung, sepanjang perjalanan itu, ya gitu ya, mereka udah pasang-pasang sound horek gitu ya, atau disko tanah, yang saya pikir boleh merayakan sampai seperti itu ya gitu, tapi dampaknya mereka nggak pikirin, mereka sambil minum-minum, mereka udah dola-dola di jalan, bikin hal yang tidak baik. Ini mereka nggak pernah renungkan, mereka berpikir hidup stop cuma saat itu aja. Dia nggak tahu tujuan Tuhan ke depan seperti apa. Orang yang nggak bisa tahu tujuan hidupnya, mereka akan terputar-putar di situ terus. Mereka selalu di situ area terus, berperang dengan area yang sama. Nggak sabar, emosian dan sebagainya, karena dia nggak tahu tujuan dia tetapkan Tuhan untuk apa. Yang kedua, kita perlu belajar. Yang kedua adalah refleksi, introspeksi membuat kita jauh bisa lebih bijaksana. Penelitian menulis bahwa mencatat orang-orang yang melakukan self-evaluation adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang bisa tahu kelemahannya, kekuatannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sadar, nggak perlu orang lain evaluasi, dia udah tahu duluan. Dia menjadi orang yang lebih bijaksana. Mazmur 94:12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya kadang kita perlu merenungkan diri, kita perlu ambil waktu sedikit untuk kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa jauh menjadi pribadi yang bijaksana. Pribadi yang benar-benar sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang sudah melakukan seperti ini? Saya suka merenung, ya kadang ada waktu kosong, kemarin juga ada kesempatan untuk kita bisa merenung kebaikan Tuhan. Oh, banyak di sekitar kita udah meninggalkan kita. Tahun ini tahun banyak orang-orang kasihi meninggalkan kita. Kalau kita masih bisa masuk di tahun depan, mengakhiri tahun ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita perlu renungkan. Amin. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sadar tahu akan hal ini, hidup kita akan lebih bijaksana. Kita enggak sembrono, enggak minum minuman, ya, enggak minum minuman keras. Saya lihat anak muda, ini kita perlu PR bersama gereja. Kenapa enggak tahu setiap kali acara itu selalu mesti ada itu. Minum-minuman keras gitu ya, kenapa? Kemarin kita juga pas pulang, ini PR kita bersama dan adik juga seperti itu. Saya pas pulang, aduh kenapa dia pergaulan bebas gini ya. Ini PR kita nih sayang. Adik dapat komunitas yang seperti ini. Pulang tersyok-syok, fly gitu ya. Aduh kenapa ini Tuhan. Itu keluarga sendiri bisa seperti itu. Ya, dia nggak tahu bahwa tubuh kita itu tubuh yang harusnya kita persembahkan yang terbaik. Pak Edi kemarin sampaikan bahwa kita mesti mempersembahkan tubuh ini enggak bercacat celah. Tapi yang sering kali kita kasih ke Tuhan adalah yang sisanya. So kolesterol tinggi,
so AU tinggi. Padahal Tuhan mau pakai untuk lebih dahsyat lagi, gimana? Kalau kita nggak bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, kita nggak bijaksana dalam mengelola kehidupan kita. Kita nggak sadar tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Harusnya mulai kita sadar, oh iya, kita AU tinggi nih, nggak boleh makan emping misalnya. Oh AU kita tinggi, nggak boleh makan durian. Oh durian memang sedap. Lagi musim lagi kayaknya ini. Sudah makan durian? Belum, saya udah duluan. Makanya dari situ langsung kayaknya kolesterol langsung naik. Dari situ pas pulang, waduh durian, rambutan. Gitu yang kita nggak bijak. Makan di acara-acara boleh datang. Tapi bijaksanalah ya, mengatur porsinya dengan baik. Oh Pak Santo saya siapkan putar-putar Pak, bagus. Masa enggak kita sikat, sayang banget. Enggak bijaksana. Mesti bijaksana, amin. Karena kita sadar bahwa tubuh kita itu bait Allah, ya, bait Roh Kudus. Itu yang kedua, membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Lalu yang ketiga, kalau sudah seperti itu kita sudah lakukan evaluasi, refleksi, kita mesti sadar dan bertobat. Kalau kita tahu itu salah, kita sadar, kita bertobat, kita kurangin makanan-makanan yang tidak sehat, ya makanan-makanan yang instan, kita sadar. Tapi jangan stop sampai sadar, tapi mesti bertobat. Berubah dengan cara pola pikir kita, pola hidup kita mesti berubah. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 katakan, selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Karena bermula dari pikiran kita nih. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi pertobatan itu selalu mulai dari pikiran kita. Kadang pikiran kita udah mulai jahat, mulai berpikir yang macam-macam, kita mesti bertobat. Makanya firman Tuhan katakan kita mesti berubah dari cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara pikir kita, cara berpikir kita. Kalau kita hidup tahu bahwa kita mau dipakai Tuhan, berpikir kita harus lebih seperti cara pikirnya Tuhan. Amin. Mengasihi sesama, saling tolong menolong, itu cara pikirnya Tuhan. Maka Tuhan mau berubahlah mulai dari pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini yang perlu kita lakukan. Yuk sama-sama mengakhiri tahun ini kita renungkan cara berpikir kita, mungkin ada yang salah terhadap seseorang. Ya kita lebih banyak menghakimi orang lain. Tapi tidak pernah melihat apa menjadi kekurangan kita. Amin. Siapa yang lebih sering menjadi hakim? Ada di sini hakim. Tapi bukan berarti kita terus menghakimi orang lain seenaknya. Tanpa kita melihat kesalahan kita dulu. Oh sebagai istri harus melayani suami. Suami mesti mengasihi istri. Itu hukumnya. Iya. Tapi seberapa banyak yang kita suka melihat bahwa oh iya, ini ada keterlibatan saya. Kalau misalnya dalam keluarga kenapa enggak harmonis, kenapa suka cekcok. Kita enggak pernah cek, kita selalu melihatnya adalah kesalahan orang lain, kesalahan pasangan, kesalahan anak-anak kita. Tapi seberapa banyak yang kita mengevaluasi diri kita, iya mungkin ada keterlibatan saya ya. Kita bertobat, kita sadar, kita jangan lakukan lagi. Lukas 6 ayat 41 sampai 2. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Selumbar tuh selembar gitu ya, atau sehelai. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri engkau tidak tahu. Kita cuma lihat selumbar di mata orang lain. Tapi kita nggak pernah sadar ada balok di depan mata kita. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku bantu ngeluarin selumbar. Kesalahan di mata kamu, kesalahan kamu, ayo aku bantu. Wah ngoreksi, ya kasih masukannya luar biasa. Tapi ketika mau dikoreksi, wah jangan, bukan buat saya itu. Wah kalau ngasih kritikan pedes banget. Tapi ketika dikritik, nggak mau terima. Tapi dia berkata, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Tuhan hardik orang-orang seperti ini, dikatakan, hai orang munafik yang hanya bisa nasehatin tapi gak ngelakukan. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar
dari mata saudaramu. Seringkali kita melihat kesalahan pasangan kita. Ini karena kamu gak perhatian makanya aku selingkuh. Wah, punya mental playing victim, punya mental victim mentality. Suka nyalain kita korban ini karena kamu gak perhatian. Aku lebih dapat perhatian di luar sana. Seberapa banyak seperti ini saudara? Kita selalu memiliki, kita korban, ini semua karena kesalahan kamu. Adam menyalahkan Hawa, ini karena perempuan ini Tuhan. Hawa ganti nyalain ular ini karena ular ini. Coba kalau kita sama-sama evaluasi, iya Tuhan, ini aku salah. Sorry ya istriku, sorry ya suamiku, sorry ya anak-anak. Orang tua bisa salah, suami istri bisa salah. Banyak kekurangan. Kalau kita sadar bahwa kita tuh punya kekurangan, maka kita akan saling menyalahkan. Hidup adalah tentang saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Lebih baik kita saling mengingatkan, kasih nasihat, ya sama-sama evaluasi. Saya suka di akhir tahun seperti ini, kita pakai momen untuk kita kadang berdua. Kita lakukan berdua, tapi tahun ini kita akan buat, kita family cell, kita mau rindu, kita terbeban, supaya kita sama-sama keluarga saling evaluasi, kita mau kumpul, kita mau bikin ibadah singkat, kita mau sharing yang kita bagaimana, yuk kita saling mengevaluasi keluarga kita. Jangan kita meriahkan, wah boleh gitu, tapi seberapa banyak yang kita pakai untuk mengevaluasi diri kita. Kekurangannya apa. Jadi stop ya, memulai memiliki victim mentality. Lebih baik kita sadar, oh ya ini karena ada kekurangan kita ya sayang. Sorry ya, keuangan kita tahun ini banyak bocornya. Karena kita pakai gunakan belanja, kamu sih belanja terus aku juga ikut-ikutan dong. Nah, gitu. Suka saling gitu ya kadang. Gak apa-apa, karena masih belajar gitu ya. Sorry ya sayang, gitu ya. Kita sebagai istri juga lebih banyak kita fokus bekerja, gak ngurus kamu. Kan enak gitu, saling kasih masukan. Daripada ini gara-gara kamu gak perhatiin aku. Lebih enak mana? Lebih enak tadi, kasih saling masukan, saling terima, maka ada pemulihan terjadi. Satu kali pas pulang kemarin, saya kasih cerita sedikit menutup khotbah siang hari ini. Pas kita ngumpul ada satu keluarga yang momen ini tuh gak pernah terjadi selama hidupnya. Dan karena dia punya masalah bagaimana menjadi orang tua itu otoriter. Gak pernah melihat apa menjadi posisi anaknya. Satu kali dia selalu, pokoknya dia selalu marah-marah, selalu kasih nasihat dan sebagainya, gak salah. Itu tugas orang tua gitu. Tapi seberapa banyak yang dia itu gak banyak dengerin apa menjadi keluhan, masukan dari anaknya. Satu kali Tuhan pertemukan, bisa di waktu yang sama situ, bisa saling cerita. Terjadilah rekonsiliasi. Mama sorry ya, kita lebih banyak begini, bantah dan sebagainya. Untungnya orang tuanya ini, saudara kita ini dalam Tuhan, dia sadar. Kadang kan kita langsung nyalain gitu, enggak, tapi dia sadar, dia dengerin dan dia terima masukan dari anaknya dan terjadi rekonsiliasi. Dan dia cerita kenapa ini enggak kita lakukan dari dulu ya, kenapa? Hubungannya akhirnya jauh dengan anaknya. Tapi Tuhan pakai, enggak ada yang mustahil Tuhan bisa pulihkan. Yang penting kita mau mengevaluasi diri kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk bisa untuk kemuliaan namanya. Satu ayat penutup, Filipi 3:13-14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Tuhan mau kita tuh tinggalin. Boleh kita mereview, boleh kita mengevaluasi, tapi gak usah berlarut-larut. Cukup kita mau melihat tahun ke depan, kita mau perbaiki sekarang. Kita gak mau ini terjadi lagi. Sebab Tuhan mau apa? Kita lebih fokus apa yang ada di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi kesalahan pasangan kita gak perlu ingat-ingat. Kita udah evaluasi cukup, kasih masukan oke. Dan memulai tahun ke depan dengan hal yang baru. Dengan mengasihi pasangan kita, keluarga kita, lebih care lagi, lebih perhatian lagi. Tapi kita gak perlu ingat-ingat lagi kesalahan dosa pasangan kita. Stop untuk kita punya mental, kita korban. Kita juga akibat begini karena dosa turunan dan sebagainya, enggak usah. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Sebab dalam Yakobus katakan, kalau kita mau saling mengaku dosa kita, maka kita akan sembuh. Siapa yang rindu sembuh?
Siapa rindu dipulihkan? Mari kita mengaku sama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mengaku di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan. Kita mau menutup tahun ini dengan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Mengkoreksi diri kita. Kita naikkan pujian ini. Ajarku Yes. mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah Hanya padamu. pimpin jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku, Engkau Bapa yang ajaib. Ada yang salah di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa di hadapan perbuatanku. Kau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapak Saudara bisa saling rekonsiliasi dengan pasangan. Saya tergerak untuk bisa berdoa sama-sama. Mungkin yang datang dengan pasangan, orang tua dengan anak bisa menghampiri, atau di sebelahnya pasangannya bisa gandeng bersama dan katakan, thank you sayang, hari tahun ini kita bisa mengakhirnya dengan luar biasa. Mungkin ada kekurangan aku, mungkin ada banyak hal yang aku lakukan tuh seringkali menyakiti engkau, menyakiti kamu. Yuk kita mau sama-sama introspeksi. 1 menit ini bisa katakan dengan pasangan kita yang dekat, dengan pasangan kita bisa gandeng, thank you sayang, makasih, kasih apresiasi. Sesama tim kasih apresiasi, lebih banyak mengkritik, kita mau bertobat sama-sama. Siang hari ini kita mau mengapresiasi orang-orang yang kita kasihi, karena tanpa mereka kita nggak bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yes. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar siang hari ini setiap umat-Mu dijamah Tuhan. Mereka bisa mengalami pemulihan. Mereka bisa melakukan evaluasi diri. Jangan banyak mengkritik orang, tapi gak pernah mengkritik diri sendiri apa kekurangan kita. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan supaya kita dipulihkan, supaya sembuh, supaya kita mengalami hal dahsyat di tahun depan. Kita mau mengakhiri tahun ini dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita memberikan terus apresiasi bagi orang-orang yang sampai hari ini ada bersama kita. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa berikan kemampuan, kekuatan Tuhan. Kalau mungkin ada hal yang perlu mereka bereskan, biar Tuhan terus melihat ke dalam hati mereka. Berikan mereka kemampuan untuk bisa jujur satu dengan yang lain. Untuk bisa benar-benar dipulihkan kehidupan mereka Tuhan. Supaya kami layak masuk di tahun 2026 dengan tahun kemenangan, dengan pribadi yang lebih baik. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Maha tinggi. Di tempat Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya ini menjadi kebutuhan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Biar setiap kami mengintrospeksi, mengevaluasi diri sendiri. Bukan untuk mempersalahkan satu sama lain, tetapi kami ingin menjadi lebih baik. Tidak mudah Tuhan, Roh Kudus berikan kami masing-masing kerendahan hati. Sehingga kami bisa menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami bisa menikmati janji-janji Tuhan di tahun 2026. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ada begitu banyak proses pergumulan yang kami lewati sepanjang tahun 2025. Tapi sampai hari ini kami terus melihat bagaimana Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami lemah, di saat kami sakit, di saat kami mau menyerah, di saat kami mau mundur, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai kami di awal tahun 2025, kami percaya apapun keadaannya 2026, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Danang Sabto Nugroho, istrinya, keluarganya, biar keluarga ini semakin luar biasa lagi melayani pekerjaan Tuhan. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Selamat menjelang tahun baru 2026.